Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin amin. Wa bisanadil muttasili ilal muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala qauluhu wa alihi wa sahbihi. Ilkha itu singkatan dari ila akhirih. Al-muradu bil ali huna jami'ul mu'minina wa minhumul anbiya'u wa umamuhum wa bi sahbihi alladzina ijtama'u bihi sallallahu alaihi wasallama ba'da risalati mu'minina walau qabla al-amri bid-da'wati fi hali hayatihi fil ardi walau fi zulmatin aw kanu umyan wa illam yush'iru bihi aw kanu ghayra mumayyizina aw marrina aw naimina aw lam yajtami'u bihi lakin ra'awun nabiyya sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahumun nabiyyu walau ma'a ba'dal masafati ma'a bu'dil masafati walau sa'atan wahidatan wa yadkhulu fi sahabi ibnu ummi maktumin wa nahwuhu minal umyani wa kunniyat ummuhu bihi likatmi basarihi wa ismuhu Abdullahi ahadul muadzinina lahu sallallahu alaihi wasallam wa yadkhulu Isa wal Khidru wa Ilyasun alaihimus salatu wassalamu wa Ilyasu ya, jangan ditanwinin, wa Ilyasu wa tadkhulu al malaikatu alladzina ijtama'u bihi sallallahu alaihi wasallam fil ardi fa Isa alaihi salatu wassalamu akhirus sahabati minal basharidz zahirin wa ammal malaikatu fabaquna ilan nufkhati wal khidru yamutu inda raf'il qur'ani waqila bal mata wal hasilu annal khidra wa Ilyasa hayyani alal mu'tamadi walakin Ilyasu rasulun binassil qur'ani qala ta'ala wa inna Ilyasa laminal mursalin As-Saffat wa amal khidru faqila huwa waliyun wa qila huwa nabiyyun wa qila rasulun wa khairul umuri awsatuha tanbihun al-khadiru ya, berarti dari di atas bacanya wal khadiru ya, al khadiru, kha-nya fathah, do-nya kasroh, khadiru bi fathil kha'il mu'jamati wa kasrid dadil mu'jamati
Wa yajuzu iskanud dadi ma'a kasril kha'i au fathiha. Boleh juga khadru, boleh juga khidru. Berarti tadi benar ya. Khidru udah benar. Cuman yang lebih fasih bacanya khadiru. Ya, boleh khidru, boleh khadru, tapi yang fasih bacanya khadiru. Wa innama luqiba bihi li'annahu jalasa ala farwatin bayda'a fa idzan hiya tahtazzu min khalfihi khadra'u wal farwatu wajhul ardi wa kunyatuhu Abul Abbasi wa ismuhu Balya bimuwahhadatin maftuhatin wala min sakinatin wa musannatin tahtiyatin Ibnu Malkan bi fathil mimi wa iskanil lami wal kafi wabil kafi ya wa iskanil lami wabil kafi Malkan wa sumi'a min ba'dil arifina man arafa ismahu wa isma abihi wa kunyatahu wa laqabahu dakhala al-jannata. Wa huwa yata'abbadu bi syari'ati nabiyyina min yaumi ba'athahu Allah ta'ala. Perkataannya wa alihi wa sahbihi. Ilkha artinya hingga akhirnya. Hingga akhirnya. Al-muradu bermula yang dimaksud bil ali huna dengan kata ali di sini. Jami'ul mukminin yaitu seluruh orang-orang beriman. Wa minhumul anbiya'u dan diantara mereka yaitu para nabi, wa umamuhum dan umat-umat mereka. Ini perhatikan ya. Jadi dalam ada istilah keluarga nabi ya. Istilah keluarga nabi itu kalau yang dimaksud adalah dalam doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini doa. Maka yang masuk dalam silsilah keluarga Nabi adalah seluruh orang beriman. Kata ulama liya'ummud du'a, liya'ummad du'a, supaya doanya bisa merata ke seluruh orang. Tapi kalau perbincangan keluarga Nabi dalam bab zakat misalnya, atau bab nasab keturunan habaib misalnya, maka yang dimaksud keluarga Nabi adalah keturunan dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Paham ya? Jadi kalau berkaitan nanti misalnya dalam kita baca hukum fikih misalnya bahwa keluarga Nabi tidak berhak menerima zakat, maka keluarga Nabi di situ adalah keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tapi kalau dalam doa sholawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Keluarga Nabi siapa? Seluruh orang beriman. Ya, di sini yang dimaksud keluarga di sini adalah seluruh orang beriman. Kenapa? Karena sholawat di sini adalah kandungan doa. Kandungan doa. Ya. Maka seluruh orang beriman masuk kategori keluarga Nabi. Ya, jadi jangan ente nanti mentang-mentang beriman terus ngaku jadi Habib lagi. Di kitab apa namanya Nuruz Zolam katanya keluarga Nabi semua yang beriman. Berarti saya Habib, kayak gitu salah ya. Ini dalam konteks berdoa atau bersolawat. Maka kita masuk dalam solawat itu. Maksudnya kita dapat doa. Dan diantara mereka juga para nabi dan umat-umat mereka, umat-umat Nabi. Pokoknya semua yang beriman dari mulai Nabi Adam terus sampai nanti hari kiamat, yang beriman kepada Nabi, yang beriman kepada Allah, maka dia masuk keluarga Nabi Muhammad. Wa bisahbihi dan dengan sahabatnya,
wa bisahbihi, dan dengan sahabatnya, alladzina, yaitu orang-orang ijtama'u, yang berkumpul, bihi, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da risalah, setelah kerasulan, mu'minina, dalam kondisi beriman, walau qablal amri, sekalipun sebelum diperintahkan, bidakwah, untuk berdakwah, fi hali hayatihi, pada ketika hidupnya, fil ardi, di muka bumi, walau fi zulmatin, walaupun dalam kegelapan, au kanu umyan, atau adalah mereka itu buta, wa illam yush'iru bihi, sekalipun tidak mereka merasakan dengan Nabi, mereka nggak tahu itu Nabi, nggak kenal Nabi, tapi kalau pernah berjumpa itu sahabat Nabi. Au kanu ghairu mumayyizin, atau adalah mereka itu belum tamyiz, ghairu, belum, mumayyiz, tamyiz. Au marin, atau berpapasan, marin tuh berpapasan. Au naimin, atau tidur. Au lam yajtami'u bihi, atau mereka tidak berkumpul dengannya, lakin, akan tetapi, ra'au, mereka melihat an-nabi sallallahu alaihi wasallam, akan Nabi. Nggak pernah kumpul tapi pernah melihat Nabi, ya. Au ra'ahumun nabi, atau melihat mereka oleh Nabi. Mereka melihat Nabi atau Nabi yang melihat mereka, walau ma'abu dil masafah, sekalipun berserta jauhnya jarak. Walau sa'atan wahidah, walaupun satu saat. Satu saatnya sebentar maknanya. Asal kelihatan sama Nabi atau dia pernah melihat Nabi, meskipun gak berkumpul, tapi dia beriman kepada Nabi, dia masuk kategori sahabat. Wa yadkhulu fis sahabi, dan masuk pada sahabi, sahabat, ya, kategori sahabat oleh Ibnu Ummi Maktum. Ada sahabat Nabi namanya Ibnu Ummi Maktum, namanya Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Wa nahuhu, dan seumpamanya, minal umyan, daripada orang-orang buta saat itu. Wa kunniyat ummuhu bihi, dan dikunyahkan ibunya si Abdullah, bihi, dengan kata-kata maktum, likatmi basorihi, karena tersembunyi penglihatannya, buta. Jadi Abdullah anak ibu, jadi Ummi Maktum itu artinya ummu, ibu, maktum yang buta. Jadi ibu dari anak yang buta, paham gak sih? Jadi ibunya Abdullah dikenal dengan ibu dari anak yang buta. Yang buta namanya siapa? Abdullah, ya, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Wa ismuhu Abdullah, nih namanya, dan bermula namanya adalah Abdullah. Ahadul muadzinin, ini bacanya muadzinin atau muadzinain, abang agak ragu, karena yang populer gini, ahadu artinya salah satu, al muadzinin, tukang azan. Di zaman Nabi tukang azan gak cuma satu, yang kita tahu kan Bilal. Tukang azan Nabi siapa? Bilal. Ternyata ada lagi namanya Abdullah bin Ummi Maktum, ya. Nah, selebihnya abang nggak tahu lagi tuh. Jadi bahasanya bisa muadzinain, salah satu, dua tukang azan Nabi, atau banyak. Seandainya nanti ada ditemukan dalam sejarah orang yang pernah jadi muazzin di zaman itu, berarti bacanya muadzinin, pakai jamak mudzakkar salim. Paham ya? Paham ya? Lahu, baginya sallallahu alaihi wasallam. Wa yadkhulu Isa, dan masuk oleh Nabi Isa. Wal Khadiru, dan Nabi Khidir. Wal Khidru boleh ya, Khidir. Wa Ilyas alaihimus salatu wassalam. Nabi Isa, Nabi Khidir, dan Nabi Ilyas, ini 3 orang masuk kategori sahabat Nabi. Kenapa? Karena 3 orang ini masih hidup ketika Nabi diutus jadi Nabi, bahkan sampai hari ini. Wa tadkhulul malaikah, dan masuk oleh malaikat, alladzina, yang ijtama'u, mereka berkumpul, bihi, dengannya, sallallahu alaihi wasallam, fil ardi, di bumi. Ada malaikat-malaikat yang pernah diutus sama Allah untuk turun ke bumi mendampingi Rasulullah, malaikat Jibril misalnya, dan lain-lain. Itu masuk kategori sahabat Nabi.
Fa Isa alaihi salatu wassalam, maka bermula Isa alaihi salatu wassalam akhirus sahabati, yaitu akhir sahabat, minal basyaril zahirin, daripada manusia yang nampak. Nabi Isa adalah sahabat Nabi terakhir dari kalangan manusia yang nanti nampak. Jadi nanti ketika menjelang hari kiamat, satu-satunya sahabat Nabi yang tersisa adalah Nabi Isa. Sekarang udah nggak ada sahabat Nabi beneran ya. Nabi Isa-nya kan masih di langit. Wa ammal malaikatu fabaquna ila nufqati. Adapun malaikat, maka mereka kekal hingga nufqah. Nufqah itu tiupan sangkakala. Jadi ketika seluruh manusia udah mati, malaikat kan masih hidup. Nanti malaikat mati juga, ya. Sampai tiupan sangkakala, malaikat mati semua. Kemudian tinggal satu siapa? Malaikat Israel yang ngabutin nyawa. Sampai dia bingung ngomong sama Allah, ya Allah, saya mati juga ini, kata gitu. Kata Allah, iyalah, hari ini semua mesti mati, yang hidup cuma saya. Kata Israel, bagaimana saya matinya? Kata Allah, pergi ke tengah-tengah antara surga sama neraka, teriak sekencang-kencangnya. Seandainya ada manusia hidup saat itu dengar teriakan malaikat Israel, tubuhnya pecah berkeping-keping, saking kerasnya. Mati semua, ya, termasuk malaikat. Wal khadiru yamutu, dan Nabi Khidir yamutu, dia akan mati, meninggal indarafil Quran, ketika terangkat Al-Quran. Jadi nanti proses kiamat tuh gini nanti. Sebelum manusia pada mati, sebelum bumi tabrakan dengan planet, sebelum tiupan sangkakala, jauh sebelum itu ada tragedi dulu, tragedi matahari terbit dari barat, kemudian kalau nggak salah matahari apa bulan gitu terbelah dua, itu jadi termasuk diantaranya Al-Quran hilang. Nanti Al-Quran itu tuh tinggal kertasnya doang, tulisannya lenyap. Itu namanya peristiwa Raf'il Quran. Peristiwa Raf'il Quran. Quran lenyap dari muka bumi. Yang hafal tiba-tiba hilang. Yang apa namanya? Tapi nggak ada sih yang hafal hilang, karena nanti mereka udah meninggal semua. Pokoknya nanti orang beriman tuh udah meninggal semua, Al-Quran hilang. Timbul kerusakan di muka bumi. Ini semua yang masih hidup saat itu tuh orang-orang zolim semua, orang-orang jahat semua. Yang nggak bakal, yang kira-kira bakal celaka nanti di akhirat. Saat itu Al-Quran hilang, lenyap. Jadi tiba-tiba hilang aja, jadi kertas kuning biasa aja, polos. Yang tadinya ada tulisannya jadi polos gitu, hilang. Itu namanya peristiwa Raf'il Quran. Nah saat itu Nabi Khidir meninggal. Jadi sebelum hari kiamat. Entah itu kejadiannya sebelum Dajjal atau setelah Dajjal. Sebelum Dajjal kayaknya. Jadi sebelum Dajjal itu terjadi. Nanti baru kemudian Dajjal turun. Ya. Jadi fitnah. Nah di situ Nabi Isa masih hidup tuh. Ya. Wakila bal mata, wakila, dan dikatakan bahkan dia sudah meninggal. Ya, jadi ada yang bilang Nabi Khidir sekarang sudah meninggal. Tapi pendapat yang kuat belum, masih hidup. Walhasilu, dan bermula kesimpulannya, Anal Khadira, bahwasanya Nabi Khidir itu, wa Ilyas, dan Nabi Ilyas hayyan, masih hidup keduanya, alal mu'tamad, atas pandangan yang kuat. Mu'tamad, pandangan yang kuat. Walakin Ilyasu, akan tetapi Nabi Ilyas adalah rasul, seorang rasul ya, binasil Quran, dengan nas Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa inna Ilyas, dan sesungguhnya Nabi Ilyas, laminal mursalin, sungguh daripada golongan para rasul. Wa ammal Khadiru, adapun Nabi Khidir, faqila huwa waliyun, maka dikatakan dia adalah seorang wali. Kalau wali berarti manusia biasa, bukan nabi. Cuman dia punya kedudukan yang tinggi, namanya wali. Ya, wali. Semua orang manusia bisa jadi wali. Kita nih kalau mau bener, insya Allah bisa jadi wali. Ya. Wakilah huwa nabiyun, dan dikatakan dia itu nabi. Kalau nabi nggak bisa, dia pilihan Allah. Nggak ada orang cita-cita mau apa? Jadi nabi, Pak. Nggak bisa. Kalau jadi wali bisa. Kita jadi wali, ya.
Wali apa? Wali daya. Nabi nggak bisa. Wakila rasulun, dan ada yang mengatakan Nabi Khidir adalah rasul. Jadi Nabi Khidir itu ada yang bilang wali, ada yang bilang nabi, ada yang bilang rasul. Wa khairul umuri awsatuha, dan bermula sebaik-baik perkara. Khair itu sebaik-baik, al umur perkara, awsatuha yaitu tengah-tengahnya. Nabi Khidir ada yang bilang nabi, ada yang bilang wali, ada yang bilang nabi, ada yang bilang rasul. Tengah-tengahnya yang mana? Nabi Khidir ada yang bilang wali, ada yang bilang nabi, ada yang bilang rasul. Tengah-tengahnya yang mana? Nabi. Berarti Nabi Khidir Nabi Khidir nabi, bukan rasul. Apa bedanya rasul sama nabi? Ya cari sendiri daya. Masa nggak tahu? Ente kalau nggak tahu bedanya rasul sama nabi, jangan jadi anak ruhama. Cari. Jawab. Tanbihun, peringatan. Al-Khadiru, Nabi Khidir, bermula Nabi Khidir bi fathil kha, dengan fathah kha, al-mu'jamah yang bertitik satu, wa kasrid dad dan kasrah dad, al-mu'jamah yang bertitik satu, wa yajuzu, dan boleh iskanud dadi, mensukunkan dad ma'a kasril kha'i al fatihah, serta kasroh kha atau fathahnya. Jadi bacanya boleh Khadir, boleh Khidru, boleh Khadru. Wa innama luqiba bihi, dan hanya saja dilakopkan dengannya. Jadi Khadir itu bukan nama asli, dia itu lakop. Lakop itu nama samaran. Nama samaran. Li'annahu jalasa, karena bahwasanya dia duduk. Jalasa duduk. Makanya majlis artinya tempat duduk. Ya. Majlis taklim, tempat duduk belajar, ngajar. Kalau taklim tuh ngajar ya, salah orang sebetulnya. Orang mau ngaji, ditanya, "Lu mau kemana?" "Gua mau taklim." Salah. Taklim tuh ngajar. Abang nih taklim. Ente bukan taklim, ente namanya ta'allum. Ta'allum apa artinya? Nah, apa? Belajar. Kalau taklim, belajar. Jadi kalau berangkat ngaji ditanya orang, mau kemana? Jawabnya, mau ta'allum. Kalau ngajar tuh, ayo kita taklim. Salah. Taklim, ta'allum. Ya. Paham ya? Nah, hanya saja dilakopkan dengannya karena bahwasanya dia duduk ala farwatin bayda, di atas farwah. Farwah itu dataran, ya, muka bumi. Dataran bayda, bayda itu yang putih, maksudnya tanah kosong, nggak ada pohon-pohonan, yang nggak ada. Apa kalau kita bahas? Gurun ya, gurun. Pokoknya tanah tapi nggak ada pohonnya, tanah merah begitu, ya. Jadi bukan kebun, bukan sawah, pokoknya tanah. Dia duduk di situ, faidan, maka tiba-tiba hiya tahtazzu, tiba-tiba ihtazza itu berlebat, apa ya? Lebat gitu, banyak gitu, banyak. Min khalfihi, dari belakangnya, khadra, oleh tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi asal dia duduk nih di tanah kosong, itu tanahnya jadi subur begitu. Tumbuh pohon yang hijau-hijau. Makanya dia dijulukin Khidir. Khidir itu maknanya hijau, akhdar. Akhdar, hijau. Ente hafal bahasa Arab warna-warna nggak? Kalau merah bahasa Arabnya apa? Ahmaru. Kalau kuning? Kalau biru? Kalau hijau? Kalau hitam? Ya. Orang ngajinya begitu, ngajinya dicatat, abis itu nggak diapalin. Kalau putih, ngaji tinggi-tinggi bahas akidah, hitam putih warna nggak tahu bahasa Arabnya. Aja yang bener ya. Pulang. Akhdar tuh hijau.
minasyajaril akhdari naran. Kenapa? Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran. Allah menjadikan bagi kalian daripada pohonan hijau sebagai bahan bakar. Wal farwatu wajhul ardi. Farwah itu artinya adalah muka bumi. Jadi Nabi Khidir tuh kalau duduk dia di tanah-tanah yang nggak ada pohonan, tiba-tiba muncul pohon, subur. Makanya disebut dengan Nabi Khidir. Wa kunyatuhu Abul Abbas, dan kunyahnya adalah Abul Abbas. Kunyah itu nama yang menggunakan abu-abu itu. Abu, ummu. Kalau laki-laki biasanya Abu. Abu Hurairah itu namanya kunyah. Biasanya pakai nama anak. Misalnya nama anak abang kan Amira, pakai nama Abu Amira. Jadi bapaknya Amira itu namanya kunyah. Zulfian nama bapaknya siapa? Zulfian nama bapaknya siapa? Eko. Bapak Eko diganti nama jadi Abu Zulfian. Abu Zulfian itu namanya apa? Kunyah. Paham nggak? Nah, Nabi Khidir nama kunyahnya Abul Abbas. Abul Abbas. Wa ismuhu, dan bermula nama aslinya adalah Balya. Di Nabi Khidir nama aslinya adalah Balya. Bimuwahhadah, dengan ba yang bertitik satu maftuhah difathahkan. Walam sakinah, dan lam yang sukun. Wa musannah tahtiyah, dan yang bertitik dua di bawah. Ibnu Malkan. Jadi Balya bin Malkan itu nama Nabi Khidir. Balya bin Malkan. Nah, bapaknya Malkan. Bi fathil mim, fathah mim, dan sukun lam, dan dengan kaf. Wa sumi'a, dan didengar daripada sebagian arifin, orang-orang yang ahli hikmah, ya, orang yang bijaksana. Kalau ente baca kitab tuh misalnya ada kata-kata hukama, dari sebagian para hukama. Hukama itu adalah ahli hikmah. Maksudnya orang-orang sufi, orang-orang ahli tariqah, ahli tasawuf. Kalau ente pernah dengar nama orang dipanggil Al-Arif Billah, misalnya Al-Mukarram Wal-Muhtaram gitu, Al-Ustad Al-Arif Billah. Al-Arif Billah itu berarti dia orang yang menekuni bidang sufi, ya, orang yang dekat kepada Allah, kenal dengan Allah, digelar dengan Al-Arif Billah. Jadi ba'dul arifin, sebagian orang-orang arif, orang-orang yang sufi. Man arafa ismahu, siapa orang yang mengenal akan namanya Nabi Khidir, dan nama bapaknya, dan kunyahnya, dan lakopnya, ini saya masuk surga. Ini omongan dari ini aja ya, dari ahli hukama, bukan hadis ini mah. Namanya siapa tadi? Balya. Nama bapaknya? Malkan. Kunyahnya? Abul Abbas. Lakopnya Khidir. Bahwa yata'abbadu, dan bermula dia beribadah bi syariati nabiyyina min yaumi ba'atsahullah, dengan syariat nabi kami dari hari membangkitkannya oleh Allah Ta'ala. Jadi sejak Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, itu Nabi Khidir sudah ikut ajaran Nabi Muhammad. Dia sholat lima waktu, puasa, ya, Ramadan. Banyak kisah-kisah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Khidir. Wallahu a'lam.